Woi, Woi, gimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Sehat. Ah, Wih, kayaknya makin sukses aja sekarang. alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. aja lah ya. Oh iya benar. Ah, BTW kesibukan sekarang ngapain nih? kalau gue sih sekarang karena jadi karyawan swasta di perusahaan Hmm. tertentu, posisi sebagai Lendi, ya gue lebih ngerjain kerjaan aja sih, kerjaan apa yang Oh, disuruh L&D Learning pemimpin and gue. Development ya? Iya, Oh, keren itu. iya. Kemarin kan sempat rame cuy itu Apa tuh? yang terkait investasi. Oh, investasi. Masa nggak tahu sih, kan sempat rame tuh di Oh iya sosial iya iya media. iya iya iya, iya. Di banyak portal berita juga banyak tuh yang mengulas atau publikasi terkait dengan investasi. Betul betul. Tapi betul. untuk sekarang ini Ah. kira-kira gimana tuh tanggapan terkait berita atau isu yang kemarin sempat viral? Yang investasi itu ya. Iya, yang terkait investasi. Kalau menurut gua ya, karena investasi itu kan sekarang lagi marak-maraknya nih, lagi booming-boomingnya. Ya menurut gua investasi itu punya peluang yang besar, tapi di samping peluang yang besar pasti memiliki resiko yang besar juga. Kemarin sempat ramai tuh cuy, yang Betul. apa tuh, banyak masyarakat dan juga teman-teman saya juga banyak tuh yang kena terkait dengan apa tuh yang iming-iming investasi. Betul. Kita naruh 100.000 bisa dapat 5 juta, Iya. naruh 1 juta bisa dapat Mm-mm. berapa tuh, 100 juta kali ya. Dan sempat ramai juga terkait dengan apa tuh yang namanya binomo ya. Binomo. Nah itu kira-kira gimana tuh ceritanya? Kalau terkait fenomena itu ya, tanggapan gue sih lebih ke kasihan sih masyarakat yang belum tahu tentang edukasi terkait investasi. Kenapa kasihan? Karena mereka tuh karena diiming-imingi seperti yang tadi Bro Lulas ngasih tahu ke gua, bahwasannya ya diiming-imingin dengan keuntungannya besar. Tapi walaupun itu ya secara kredit ataupun lainnya yang memang tujuannya itu mengarahkan ya pada kerugian masyarakat. Apalagi kan kebanyakannya mungkin masyarakat kelas bawah. Karena memang mereka mencari orang-orang yang posisinya memiliki finansial yang masih standar. Gitu. Oh, berarti itu masuknya ke dalam kategori resiko dalam berinvestasi atau bukan tuh? Ya, masuk dalam Masuk. resiko dalam berinvestasi. Nah, karena kan lihat dari kejadian-kejadian fenomena itu, artinya masyarakat kita belum tahu nih resiko-resiko apa aja yang ketika melakukan investasi tadi yang instrumen-instrumen atau investasi yang lain lah gitu. Banyak kan tadi yang jelasin gitu. Itu kan mereka kan belum tahu nih infonya kayak gimana, detailnya gimana. Taunya cuman ya udah yang penting dapat uang, terus dapat untung, tapi tidak tahu lebih dalam lagi. Oh, berarti gitu ya. Tapi kan gini cuy, Iya. dengan adanya informasi terkait dengan penipuan yang apa tuh yang dikasih iming-iming terkait dengan pelipat gandaan uang kan. Misal kita berinvestasi 1 juta jadi 10 juta, tapi endingnya kan ternyata banyak tuh masyarakat yang kena tipu ataupun masyarakat yang mengalami kerugian dalam jumlah yang mungkin bisa buat beli rumah kali ya. Iyalah pasti bisa Tapi beli rumah dibalik itu kira-kira gimana sih cara strategi kita biar nggak kena semacam penipuan begitu? Oke. Tentunya ya kalau ini pendapat gua lagi. Oh iya. Nah, kalau setiap instrumen kan pasti memiliki resiko masing-masing. Iya betul. Tapi sebelum itu kita terlebih dahulu cari tahu tentang kira-kira dalam investasi itu ada apa aja sih instrumennya gitu kan, banyak tuh jenis-jenisnya. Kayak kira apa aja tuh? Kayak ada pertama ada saham, terus obligasi, reksadana, dan masih banyak lah instrumen lain gitu. Tapi setiap masing-masing instrumen itu memiliki resiko yang berbeda-beda tentunya. Mungkin ada yang skalanya kecil, ada yang skalanya besar, atau mungkin yang sedang-sedang aja. Tergantung konsumtif dari masyarakat kita. Oh gitu. Tapi dari beberapa instrumen tadi itu terkait apa? Instrumen apa? Instrumen investasi. Instrumen investasi. Iya. Itu kalau di era yang sekarang misal per hari ini itu nasabah lebih dominan atau lebih tertarik untuk investasi di instrumen apaan sih? Apa saham atau obligasi atau apa gitu cuy? Kalau itu balik lagi ke kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tergantung kalau pengen mau ke Tapi saham. yang paling ramai apa? Yang paling rame sih kalau gue lihat ya sekarang ya lebih ke saham Ke saham. sama reksadana. Apa karena
ketika kita investasi di saham itu punya resiko yang lebih kecil atau yang seperti apa itu? Mungkin kalau di saham itu memiliki tiap saham itu kan pasti ya, dan tadi yang gue jelasin punya resiko beda-beda. Mungkin di saham itu ada yang memang ya kecil, ada juga kalau kita tidak berhati-hati itu ada yang besar. Oh, Nah, mungkin Bro Lulas bingung kali ya, kira-kira di instrumen investasi itu masing-masing resiko itu gimana sih, apa aja gitu. Nah, itu apa aja tuh? Nah, sebelum itu mungkin kita pahamin dulu nih di video berikut ini untuk siap. mengetahui kira-kira apa aja gitu dalam resiko tiap instrumen masing-masing gitu. Nah, jadi langsung aja kita lihat videonya ya. Video di konten berikut ini. Investasi adalah salah satu cara dalam mencapai kebebasan finansial. Namun, dalam berinvestasi juga harus memperhatikan tingkat risiko yang ada, agar nantinya dari risiko-risiko itu dapat kita kelola dalam kebutuhan investasi. Dalam berinvestasi tentu akan memberikan keuntungan, ataupun pembagian hasil yang akan kita peroleh dari investasi tersebut. Namun, dalam berinvestasi juga tidak memungkinkan kita mendapatkan risiko-risiko ataupun bahkan kerugian yang akan kita terima dalam melakukan sebuah investasi. Nah, di sini saya akan membagikan atau menjelaskan mengenai tingkat risiko investasi yang dibagi secara umum menjadi 6 jenis. Di antaranya yaitu yang pertama itu risiko keamanan dari suatu negara. Jika suatu negara itu aman, maka risiko yang akan kita tanamkan pun berdampak yang sama, yaitu menjadi aman. Namun sebaliknya, jika suatu negara itu mengalami masalah ataupun kehancuran di dalam sebuah negara tersebut, itu akan berdampak juga di dalam investasi kita. Kemudian yang kedua, nilai tukar mata uang. Instrumen investasi yang kita beli ataupun kita peroleh, itu juga berkaitan dengan nilai tukar mata uang. Jadi harus memperhatikan nilai tukar mata uang tersebut. Dan yang ketiga itu inflasi. Kenaikan harga barang-barang akan mempengaruhi atau berdampak pada instrumen investasi yang kita miliki. Walaupun tidak terasa secara langsung, namun itu akan mempengaruhi instrumen investasi kita, khususnya pada kekuatan nilai beli pada instrumen investasi yang kita miliki. Kemudian yang keempat itu adalah likuiditas. Likuiditas adalah kemudahan dalam mencairkan instrumen investasi yang kita punya. Semakin mudah kita mencairkannya, maka semakin mudah juga kita menukarkan instrumen investasi kita dengan uang tunai. Lalu kemudian yang kelima itu kondisi pasar. Nah, instrumen investasi yang kita miliki tidaklah bergerak secara konstan, namun instrumen tersebut bergerak secara dinamis, bisa harga tinggi maupun harga menurun. Nah, hal ini sangat ditentukan oleh pergerakan harga pasar. Dan yang terakhir itu adalah target investasi yang meleset. Nah, target investasi ini berkaitan dari kelima risiko-risiko sebelumnya. Yang dimana itu adalah kombinasi risiko-risiko dari risiko yang pertama hingga risiko yang kelima. Ketika kita sudah menentukan tujuan kita yang meleset dari saat kita menetapkan instrumen investasi yang sudah kita mulai di awal. Jadi risiko-risiko yang keenam ini adalah kombinasi dari risiko-risiko yang ada. Seperti itu sobat semua. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan mengenai jenis-jenis risiko investasi secara umum. Semoga hal-hal tadi dapat dimengerti oleh sobat semua ya. Gimana bro tadi dari hasil video tadi? Kayaknya tadi video itu kayak apa ya, kayak ngasih tahu ke kita semua ya terkait seberapa penting resiko itu ada, seberapa penting kita perlu memahami terkait resiko dalam berinvestasi. Iya. Dan sepertinya benar-benar sangat bermanfaat sekali sih Ya, terkait apa yang tadi dijelasin di dalam sebuah video tersebut. Nah itu makanya dalam video itu kan benar-benar jelasin kira-kira ya masing-masing instrumen itu apa sih definisinya atau penjelasannya, apa sih kira-kira resiko yang tiap instrumen itu ada. Karena dengan begitu masyarakat kita tahu nih kira-kira resiko yang tiap instrumen itu ada apa aja sih dalam investasi gitu. Jadi biar mereka juga mempelajari atau memahami konten kita gitu terkait dengan bagaimana mengetahui risiko-risiko yang ada dalam investasi itu. Seperti itu Bro Lulas. Nah, sekarang Bro Lulas tertariknya kira-kira untuk melakukan investasi? Wah, kalau saya sendiri sebelumnya udah berinvestasi. Waduh. Cuma ya masih
tahap ringan lah, masih ya uang jajan kita sisihkan Iya, buat investasi atau apa Nah. ya kan. Ya semoga aja setahun 2 tahun bisa kebeli rumah ya. Oke, Doain amin. aja ya. Amin, amin. Semoga juga ya kita dapat keuntungan yang lebih lah Amin. dari Ya, itu juga. betul. Kalau kita lakukan investasi, pasti kita mau income juga buat tambahan. Selain kita punya gaji, kita juga punya income tambahan. Tapi jangan lupa, kita juga perhatikan resiko-resiko yang ada. Karena kita mengetahui resiko yang ada, kita juga meminimalisir kerugian dalam diri kita, gitu. Atau yang diperoleh dari investasi. Seperti itu. Gitu. Tapi Bro Wisnu udah pernah ngerasain cut loss atau kerugian dalam investasi atau belum tuh? Oh, pastinya pernah. Oh, berapa miliar atau berapa juta gitu? Sekitar 2 miliar saya rugi. Gila. Iya, makanya 2 saya menangis darah gitu, untuk sampai menangis darah gitu, sampai nangis di warna hijau gitu. Itu Iya. kalau 2 miliar bisa beli rumah di Pondok Indah tuh, Bas. Iya, kan banyak tuh Banyak tuh 2 uangnya. miliar. Iya, tapi ya udahlah, kita juga bisa jadi bahan evaluasi aja untuk investasi. Nah, makanya buat teman-teman sobat Keras Pro juga jangan lupa perhatikan resiko-resiko yang ada. Karena kalau kita memahami resiko yang ada dalam instrumen investasi masing-masing, kita juga bisa meminimalisir kerugian kita dalam melakukan investasi. Nah,